Selamat pagi grade 5 and 6. Hari ini kita berkumpul bersama dalam ibadah chapel. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-15 di tahun 2021. Miss Olin percaya kita masuk di tahun ini dengan pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Gitu ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Miss Olin akan pimpin kita dalam pujian. Pujian ini sudah sering kita nyanyikan begitu ya. Tapi mungkin anak-anak lupa, nanti anak-anak sambil ikutin pujian ini, gitu ya. Kita akan menyanyikan pujian yang pertama, dan hari ini Miss Oin akan dibantu oleh Krista yang akan memainkan alat musik. Engkau sungguh
kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hari bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Hari ini kami boleh berkumpul lagi dalam ibadah chapel kami hari ini. Berkati kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini, supaya kami boleh mengikuti ibadah pagi ini dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami, Tuhan Yesus yang melihat kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami semua pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak, kita akan masuk dalam pujian kita yang kedua. Hari ini tema kita adalah bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita. Ada satu pujian yang Miss Olin suka juga lagu ini. Biasanya kami di gereja menyanyikan lagu ini. Dan terakhir kami sebelum adanya pandemi, kami menyanyi bersama dengan anak-anak di dalam ibadah persekutuan di tempat Miss Olin. Jadi lagu ini berjudul Hidup Ini Adalah Satu Kesempatan. Jadi kalau anak-anak bisa ada hadir hari ini, mama papa ada hari ini, miss dan mister juga ada hari ini, itu adalah kesempatan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Musik.
mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mimpis Oin akan pimpin kita dalam doa firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh memberikan pujian kami. Tuhan, berkati semua pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami dan kami tahu Tuhan melihat kami. Sekarang kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya melalui firman Tuhan ini kami semakin diingatkan dan semakin dikuatkan bahwa hidup kami ini adalah suatu kesempatan sehingga hidup kami ini kami harus gunakan dengan baik. Bagaimana kami harus hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup ini. Berkati Miss Paula yang akan membawakan firman-Mu, berkati hamba-Mu supaya Miss Paula boleh membawakan firman-Mu dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Miss berharap kalian semua dan keluarga di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita kembali akan belajar dan merenungkan firman Tuhan mengenai hidup dalam kekudusan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Miss akan menceritakan sebuah kisah singkat yang berjudul Kisah Kota Kusam yang ditulis oleh Henry Sukandra. Ada sebuah kota yang bernama Kota Kusam. Seperti namanya, kota ini sangat kotor dan ada sampah, tikus, kecoa, lalat di mana-mana. Bahkan penduduk kota pun tidak peduli dengan bau dan kotor yang ada di sekeliling kota mereka, bahkan yang ada di pakaian dan tubuh mereka. Hari itu, semua penduduk kota berkumpul di lapangan untuk mendapatkan pengumuman penting dari wali kota. Ternyata mereka semua diundang untuk menghadiri pesta di istana kerajaan. Mereka diminta untuk hadir dan mengenakan pakaian terbaik mereka di dalam pesta itu. Semua orang merasa bahagia, semua orang senang. Tetapi ada satu orang yang merasa sedih. Dia adalah Odo, seorang pengemis kecil yang sudah tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki apa-apa. Setelah pengumuman itu, orang-orang mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaian mereka. Tidak terkecuali wali kota. Dia segera mempersiapkan pakaian terbaik yang dia punya. Tetapi semua orang lupa bahwa baju pakaian mereka masih tetap kotor dan bau. Nah, beberapa hari kemudian ada seorang asing yang datang ke dalam kota itu. Sabun, sabun. Orang itu menawarkan sabun. Dia menawarkan untuk memberikan sabun secara gratis yang bisa membersihkan pakaian dan tubuh mereka. Tetapi hal itu justru membuat wali kota dan seluruh penduduk kota marah. Mereka tersinggung karena dibilang bau dan kotor. Akhirnya mereka mengusir orang asing itu keluar dari kota. Dengan sedih, orang asing itu pun mengumpulkan sabun-sabun yang berjatuhan saat dia diusir. Pada saat itu dia bertemu Odo, karena Odo membantu mengunguti sabun itu. Melihat wajah Odo yang sedih, orang itu bertanya kenapa dia sedih. Ternyata Odo ingin pergi ke pesta, tetapi dia tidak memiliki pakaian. Orang asing ini pun bersedia untuk membantu Odo. Tetapi orang asing ini menyuruh Odo untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu, dan dia pun memberikan sabun sehingga Odo bisa membersihkan dirinya terlebih dahulu. Singkat cerita, waktu hari di mana pesta diselenggarakan pun tiba. Semua orang dari seluruh penjuru kerajaan datang ke istana, tidak terkecuali penduduk kota Kusam. Tetapi sesampainya di gerbang istana, semua orang penduduk kota Kusam termasuk wali kota tidak diizinkan masuk. Kalian tahu kenapa? Betul sekali, karena mereka masih bau dan kotor. Nah, pada saat itu, seorang pangeran hendak memasuki kerajaan dengan seorang anak kecil di atas kudanya. Kalian tahu siapa pangeran itu? Betul sekali, pangeran itu adalah orang asing yang sudah mereka usir, yang pada saat itu sudah menawarkan sabun kepada mereka. Melihat itu, wali kota pun memohon untuk bisa diizinkan masuk. Tetapi itu tetap tidak bisa, dan pangeran berkata bahwa sudah terlambat. Kalian tahu siapa anak kecil itu? Betul, dia adalah Odo.
Odo mau mengikuti untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia datang ke pesta, sehingga Odo pun bisa masuk ke dalam pesta itu. Sedangkan seluruh penduduk kota Kusam lainnya tidak diizinkan masuk dan hanya melihat dari kejauhan. Bahkan mereka pun tidak pernah lagi mendapatkan undangan pesta dari raja. Sebelum Miss Paula lanjut, Miss Paula mau bertanya, kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa sebelum mereka datang ke istana untuk berpesta mereka harus membersihkan diri dulu? Kita akan membaca bacaan hari ini dari Imamat 20 ayat 7 sampai dengan 8. Miss Paula akan bacakan untuk kita semua. Imamat 20 ayat 7 sampai dengan 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allah. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi, kita harus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Seperti dalam kisah tadi, mereka semua yang ingin datang ke pesta raja harus membersihkan dirinya. Dalam arti harus menguduskan dirinya. Tetapi bagaimana caranya? Apakah dengan cara mandi seperti di dalam cerita tadi? Tentu saja tidak. Kita dapat menguduskan diri melalui darah Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa kita. Lalu, apa kisah Allah yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Kita melihat bahwa Allah berinisiatif untuk bisa memperbaiki relasi, untuk bisa menguduskan, untuk bisa menebus dosa kita. Seperti dengan kisah tadi, pangeran berinisiatif untuk bisa menawarkan sabun yang bisa membersihkan seluruh kotoran dan bau dari orang-orang yang hendak datang ke pesta raja. Demikianlah Tuhan Yesus sudah membersihkan kita dari bau, dari kotoran dosa-dosa kita. Nah, selain itu, selain karya Tuhan Yesus di kayu salib, kita tahu juga bahwa Allah sudah mengirimkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan seperti apa, Miss? Hidup dalam kekudusan adalah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan, ada dua aplikasi yang bisa kita lakukan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus membangun relasi dengan Allah di dalam kekudusannya. Dengan membangun relasi, kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjadi dekat, peka dengan apa yang Tuhan mau. Setelah kita tahu apa yang Tuhan mau, yang kedua, kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidup kita. Demikianlah sharing yang bisa Miss Paula bagikan hari ini mengenai hidup dalam kekudusan. Kiranya kita semua bisa terus berjuang untuk hidup di dalam kekudusan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup di dalam kekudusan seperti Engkau adalah kudus, untuk boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya, dan menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian chapel kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.